Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari masih dalam tema 2, subtema 3 dalam pembelajaran 2. Dalam pembelajaran 2 ini kita akan belajar yang pertama adalah kewajiban rakyat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh merupakan semboyan yang sering kita dengar. Semboyan tersebut sangat bermakna bagi bangsa Indonesia secara harfiah. Bersatu kita teguh bermakna bersatunya berbagai unsur dan perbedaan membentuk keutuhan sehingga memunculkan kekuatan. Sementara itu, bercerai kita runtuh dapat kita maknai hilangnya rasa saling menghargai dan mempercayai sehingga dapat menyebabkan kehancuran. Sejarah membuktikan bahwa kemerdekaan berhasil diraih berkat adanya persatuan dan kesatuan rakyat. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Persatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan juga dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia yang luas. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, berikut ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mengikuti kegiatan kerja bakti di sekolah atau masyarakat. Sedangkan yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Nah, sebelumnya kalian bisa lihat di sini ya. Di sini ada gambar pawai ya, pawai karnaval. Ini adalah untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, terus berikutnya, yang ketiga adalah mendukung festival kebudayaan daerah. Ini juga dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang keempat, mempelajari budaya dari daerah lain. Agar kita lebih mengenal budaya dari daerah lain, maka kita perlu mempelajarinya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang kelima adalah ikut bergotong royong mengatasi bencana. Nah, ini kita harus saling membantu, ikut bergotong royong dalam mengatasi bencana alam untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan sehingga negara Indonesia tetap maju. Berikutnya adalah menuliskan cerita tentang persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat persatuan di Indonesia adalah terhindar dari perselisihan yang berakar dari perbedaan suku, budaya, serta agama. Jika tidak ada persatuan, kita akan merasa takut untuk berkunjung ke daerah lain. Kita pasti pernah merasakan maupun mengalami manfaat dari persatuan. Kita dapat menuliskan cerita pengalaman tersebut, kita dapat menuliskannya seperti Eko berikut ini. Yaitu dengan judul Liburan ke Bunaken. Saat liburan kemarin, aku dan keluargaku berlibur ke Bunaken. Di sana kami menyewa mobil agar lebih mudah bepergian. Di perjalanan, kami tertimpa musibah. Ban mobil yang kami kendarai mengalami kebocoran. Kami pun bingung karena tidak tahu di mana penambal ban terdekat. Untungnya, kami melihat rumah warga di dekat tempat kami memarkir mobil. Ayah ke sana untuk menanyakan tempat penambalan ban terdekat. Pemilik rumah tersebut bernama Bapak Koli. Bapak Koli adalah warga asli Bunaken. Jadi Bapak Koli dan keluargaku berbeda suku. Bapak Koli dan keluarga juga menganut agama yang berbeda. Meski demikian, Bapak Koli tidak keberatan membantu kami. Bapak Koli tidak hanya menunjukkan tempat penambalan ban terdekat. Bapak Koli bahkan menawarkan diri untuk memanggilkan penambal ban. Kami sekeluarga diminta menunggu saja di mobil. Tidak lama penambal ban datang dan segera menambal ban mobil kami. Dari kejadian ini, aku menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Meskipun berbeda suku dan agama, Bapak Koli tetap mau membantu kami. Saling membantu saat kesulitan merupakan salah satu perwujudan dari persatuan dan kesatuan. Dengan persatuan dan kesatuan, masalah yang kita alami bisa diselesaikan dengan mudah. Untuk itu,
kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa Indonesia. Nah, dari cerita di atas, ini adalah pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bagaimana untuk menciptakan persatuan dan kesatuan? Salah satunya adalah kita harus saling menghargai, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, tapi jika kita saling menghargai, kita berbuat baik kepada orang lain, maka akan terciptalah persatuan dan kesatuan. Sehingga pada saat kita membutuhkan bantuan orang lain, di saat kesulitan, maka kita akan lebih mudah mendapatkannya. Karena kita bersikap baik kepada orang lain, dan kita juga menghargai orang lain. Berikutnya adalah membuat catatan penampilan tari indang. Pada subtema sebelumnya, kita sudah belajar tentang tari indang. Kita juga sudah memperagakan gerakan-gerakan pada tari indang. Nah, sekarang kita akan belajar dan mempraktekkan pola lantai tari indang. Pola lantai tari indang adalah garis lurus horizontal. Penari tari indang berbaris membentuk garis lurus mendatar dari samping kiri ke kanan atau sebaliknya. Kita bisa mempraktekkan pola lantai tari indang bersama dengan teman. Saat mempraktekkan bersama teman, kita lakukan dengan kompak. Kita bisa menampilkan tari indang di depan kelas. Saat kelompok lain tampil, sebaiknya kita memperhatikan dengan seksama. Kita juga bisa memberikan catatan yang berisi komentar dan saran terhadap penampilan teman. Kita bisa membuatnya seperti teman kita, Made, berikut ini. Nah, saran dari Pak Guru, jika kalian membuat komentar dan saran, gunakan kata-kata yang benar ya, kata-kata yang sopan ya, jangan sampai bisa menyinggung perasaan dari teman. Nah, contoh berikut ini adalah catatan penampilan kelompok Uni. Komentar yang pertama, kelompok Uni menampilkan tari indang dengan cukup kompak, namun masih ada anggota kelompok yang sering lupa gerakan. Akibatnya, gerakannya sering tertinggal oleh kelompok yang lain. Nah, berikutnya, komentar yang kedua, kelompok Uni menampilkan tari indang sesuai pola lantainya. Saran, sebaiknya kelompok Uni lebih sering melakukan latihan agar semua anggota kelompok bisa menghafal seluruh gerakannya. Nah, itu adalah contoh komentar dan saran setelah melihat penampilan tari indang dari kelompok yang lain. Nah, besok kalian bisa mempraktekannya pada saat kita sudah tatap muka ya, kita sudah berkumpul, nanti kalian membentuk kelompok, memperagakan tari indang, kemudian masing-masing kelompok bisa memberikan komentar dan saran yang baik. Nah, terus selanjutnya adalah memperagakan pola lantai tari persembahan Melayu. Selain tari indang, kita bisa memperagakan pola lantai tarian dari daerah lain. Misalnya, kita dapat mempraktikkan pola lantai tari persembahan Melayu dari daerah Riau. Kita bisa memperagakannya bersama dengan teman. Saat memperagakannya, kita harus kompak dan serempak. Mari kita amati dan tirukan contoh gerakan dan pola lantai berikutnya. Gerakan yang pertama. Pola lantainya segi 5, 1, 2, 3, 4, 5, membentuk pola lantai segi 5. Nah, jadi tadi langkah gerakannya adalah berjalan jinjit ke depan dan membentuk segi 5. Tangan kiri direntangkan ke samping badan, telapak tangan kanan ditegakkan di depan dada. Pola lantainya membentuk segi 5.
Berikutnya adalah gerakan yang kedua. Kalian perhatikan dulu gerakannya. Nah, ini pola huruf V. Kalau tadi segi 5, sekarang pola huruf V, pola lantainya. Kita ulang sekali lagi. Ya, membentuk pola huruf V. Ya, pola lantai huruf V. Ya, jadi langkah gerakannya adalah duduk timpo membentuk formasi huruf V. Badan sedikit dicondongkan ke belakang dan kedua tangan direntangkan ke samping. Kepala menoleh ke arah kanan. Pola lantainya adalah membentuk huruf V. Ini gerakan yang kedua. Kemudian gerakan yang ketiga. Pola lantai garis lurus horizontal. Nah, ini membentuk garis lurus horizontal. Ya, membentuk garis lurus horizontal. Iya. Gerakan yang ketiga ini, langkah gerakannya adalah berdiri membentuk garis lurus sejajar, kedua kaki mendak ya, atau kedua lutut sedikit ditekuk. Kedua tangan ditangkupkan di depan dada, kepala menunduk ke bawah. Nah, pola lantainya adalah garis lurus horizontal. Nah, demikian tadi adalah gerakan tari persembahan Melayu, mulai dari gerakan 1, 2, dan 3. Nah, ini tadi ya, gerakan pertama pola lantainya segi 5, kemudian gerakan kedua pola lantainya huruf V, gerakan yang ketiga pola lantainya adalah horizontal. Berikutnya adalah menceritakan pengalaman menampilkan tarian tradisional. Kita sudah memperagakan gerakan dan pola lantai tari daerah, yaitu tari indang dan tari persembahan Melayu. Memperagakan gerakan serta pola lantai tari secara berkelompok tentunya menjadi pengalaman yang berharga. Kita bisa menceritakan pengalaman tersebut kepada orang tua maupun anggota keluarga. Kita bisa menceritakannya kepada orang tua kita seperti yang dilakukan oleh Made berikut ini. Ayah, aku dan teman-teman kemarin menampilkan tari indang di depan kelas. Sebelum tampil, kami berlatih berulang-ulang agar gerakan kami kompak. Saat kami tampil, guru dan teman-teman lainnya memperhatikan. Teman-teman juga memberikan komentar dan saran yang ditulis dalam catatan. Menurut teman-teman, kelompokku menampilkan tari indang dengan kompak. Hanya saja ada anggota kelompokku yang sempat lupa satu gerakan. Kami diberi saran agar lebih sering berlatih. Aku dan teman-teman senang bisa menari secara berkelompok. Dengan menari secara berkelompok, kami dapat melatih kerjasama dan kesabaran. Nah, ini adalah contoh Made bercerita kepada orang tuanya. Nah, menari secara berkelompok selain melatih kerjasama dan kesabaran, juga meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Karena kita, supaya penampilan tarian kita baik, kita harus kompak. Maka kita harus saling memahami
antara penari satu dan yang lain, sehingga tarian bisa kompak. Baiklah anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.